teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teknik iradiasi pangan. Nah, teknik iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan baik menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasad klinik patogen. Teman-teman, proses iradiasi pangan ini merupakan proses yang aman karena sudah disetujui oleh 50 negara dan sudah diterapkan secara komersial di beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Nah, selanjutnya proses teknik pengawetan iradiasi. Proses teknik pengawetan pangan dengan iradiasi melibatkan penggunaan radiasi ionisasi untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme, mengurangi kadar patogen, dan memperlambat proses perusakan enzimatik pada makanan. Langkah-langkah umum dalam proses teknik pengawetan iradiasi pangan yang pertama, pemilihan makanan. Pilih makanan yang cocok untuk diiradiasi. Makanan yang sering diiradiasi meliputi daging, unggas, ikan, buah, sayuran, dan rempah-rempah. Yang ketiga, iradiasi. Makanan ditempatkan di dalam ruangan tertutup dan terpapar radiasi ionisasi. Radiasi ini merusak DNA mikroorganisme dan serangga, menghentikan pertumbuhan, dan memperlambat proses perusakan pada makanan. Yang keempat ada pengendalian dosis. Dosis iradiasi harus diberikan secara tepat. Dosis yang kurang akan tidak efektif, sementara dosis terlalu tinggi akan merusak tekstur dan rasa makanan. Yang kelima ada pengemasan. Setelah proses iradiasi, makanan harus dikemas dengan rapat untuk mencegah kontaminasi silang. Nah, yang terakhir ada penyimpanan. Makanan yang telah diiradiasi harus disimpan pada suhu yang sesuai untuk mempertahankan kualitasnya. Proses iradiasi pada makanan ini telah diakui oleh Otoritas Kesehatan Dunia sebagai metode pengawetan yang aman dan efektif. Nah, selanjutnya itu penggunaan iradiasi pangan, di mana pada praktiknya ini terdapat 3 penerapan umum dan kategori dosis dalam menggunakan radiasi ionisasi. Nah, yang pertama itu dosis rendah, di mana 0,05 sampai 1 kg untuk menunda pematangan buah dan sayur. Dan kedua, dosis menengah, di mana 1 sampai 10 kg untuk memperpanjang umur simpan dan mengurangi mikroorganisme patogen. Yang terakhir atau yang ketiga, dosis tinggi 10 sampai 50 kg untuk sterilisasi total makanan. Selanjutnya yaitu sumber iradiasi pangan. Dalam iradiasi pangan, sumber radiasi yang boleh digunakan itu ada 3. Yang pertama itu sinar gamma dari radionukleida 60 CO atau 137 CS. Yang kedua itu sinar X yang dihasilkan dari mesin sumber yang dioperasikan dengan energi pada atau di bawah 5 mega elektron volt. Yang ketiga itu elektron yang dihasilkan dari mesin sumber yang dioperasikan dengan energi pada atau di bawah 10 mega elektron volt. Selanjutnya ada keuntungan iradiasi pangan. Manfaat dari iradiasi pangan sendiri memiliki manfaat penting untuk produsen pangan dan juga konsumen. Adapun keuntungannya yaitu antara lain yang pertama mengurangi mikroorganisme patogen sehingga mengurangi penyakit infeksi. Akibatnya biaya yang timbul untuk biaya pengobatan dapat ditekan. Kemudian ada ekonomis, tidak banyak pangan yang terbuang karena busuk. Yang ketiga ada iradiasi dapat dilakukan untuk pangan dalam jumlah besar, baik dalam bentuk curah maupun kemasan. Dan yang terakhir, iradiasi tidak merubah kesegaran produk karena tidak menggunakan panas. Jika tadi teman saya sudah menyebutkan apa saja keuntungan dari iradiasi pangan, sekarang saya akan menyebutkan tentang apa saja kekurangan dari iradiasi pangan. Yang pertama yaitu tidak menjamin keamanan pangan secara total. Meskipun pangan iradiasi dianggap aman untuk dikonsumsi, namun tidak menghilangkan racun. Yang kedua yaitu dampak pada mamalia dan burung. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang diiradiasi dapat menimbulkan berbagai resiko kondisi kesehatan pada mamalia dan burung.
Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan. Meskipun membangun dan memelihara fasilitas iradiasi itu sendiri memerlukan biaya yang cukup besar, namun yang lebih sulit adalah memastikan lingkungan terbebas dari segala jenis kontaminasi. Dan yang terakhir yaitu kandungan vitamin. Proses iradiasi tidak mempengaruhi makronutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral.